Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Muhammad Rifki Hamzani dengan nomor NIM 2311653 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Komunikasi, yaitu FSK atau Frequency Shift Keying. Nah, sebelum ke materinya, di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang VSK atau FSK ini. Jadi, Frequency Shift Keying (FSK) adalah salah satu teknik modulasi digital di mana informasi biner direpresentasikan dengan mengubah frekuensi sinyal pembawa. Misalnya, bit 0 diwakili oleh satu frekuensi tertentu, seperti F0, sementara bit 1 diwakili oleh frekuensi lain, yaitu F1. Berbeda dari modulasi analog seperti AM atau FM, di mana informasi analog disisipkan, pada FSK sendiri, sinyal informasi hanya berupa data biner 0 dan 1. Nah, di slide selanjutnya yaitu tentang aplikasi umum. Nah, di sini FSK sering digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi digital. Seperti yang pertama ada komunikasi radio. Nah, di sini FSK dalam jaringan data nirkabel atau perangkat kecil seperti walkie-talkie. Dan juga yang kedua, sistem paging atau FSK di sini mengirim pesan singkat kepada pengguna seperti pager. Dan juga yang ketiga, sistem telemetri, yaitu untuk mengumpulkan atau pengumpulan data jarak jauh, misalnya pada perangkat IoT atau pengamat cuaca. Nah, selanjutnya yaitu tentunya FSK ini memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama itu ada tahan terhadap noise. Jadi sinyal FSK lebih dapat diandalkan di lingkungan dengan intervensi tinggi dibanding ASK karena informasinya dikodekan dalam frekuensi bukan amplitudo. Dan keunggulan yang kedua yaitu efisiensi bandwidth. Meskipun membutuhkan bandwidth yang lebih besar dari PSK, FSK tetap efisien dibandingkan metode analog seperti FM. Nah, pada slide selanjutnya yaitu mengenai dasar teori dari FSK itu sendiri. Yang pertama yaitu dalam prinsip kerja dari FSK. Nah, dalam FSK, sinyal pembawa berosilasi pada dua frekuensi yang berbeda, tergantung pada apakah data biner adalah 0 atau 1. Nah, jika bit 0 dikirim, frekuensi sinyal pembawa tetap pada F0. Nah, jika bit 1 dikirim, frekuensi sinyal pembawa berubah ke F1. Nah, adapun persamaan dasar bisa kita lihat pada gambar di PowerPoint ini. Jadi sinyal FSK secara matematis dapat ditulis sebagai yang ada di gambar. Nah, jadi ketika sistem mengirim bit 0, sinyal pembawa dengan frekuensi F0 akan dikirim sebagai ST sama dengan AC cos 2pi F0T. Sedangkan ketika sistem mengirim bit 1, sinyal pembawa dengan frekuensi F1 akan dikirim sebagai ST sama dengan AC cos 2V F1T. Jadi ada perbedaan pada F1 dan F0-nya begitu atau bitnya. Nah, adapun keterangan dari gambar tersebut, AC merupakan amplitudo sinyal pembawa, F0 dan F1 merupakan frekuensi pembawa untuk bit 0 dan bit 1, sedangkan T itu adalah waktu. Nah, selanjutnya FSK sendiri memiliki keunikan, yaitu FSK mengandalkan perubahan frekuensi secara diskrit dibandingkan perubahan amplitudo atau fase seperti ASK dan PSK, sehingga lebih tahan terhadap perubahan amplitudo akibat noise. Nah, pada materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik FSK. Di sini FSK memiliki parameter utama, yaitu yang pertama adalah frekuensi pembawa atau bisa kita sebut FC. Nah, frekuensi pembawa ini merupakan frekuensi dasar yang digunakan untuk mengkodekan data digital. Biasanya dipilih sesuai kebutuhan bandwidth. Nah, yang kedua yaitu jarak frekuensi atau bisa kita sebut delta F sama dengan multak F1 min F0. Nah, pada jarak frekuensi ini, semakin besar jarak frekuensinya antara F0 dan F1, semakin mudah membedakan bit 0 dan bit 1. Tetapi ini meningkatkan kebutuhan bandwidth. Dan juga yang ketiga yaitu laju data atau bisa kita sebut bitrate atau RB. Nah, laju data ini merupakan kecepatan pengiriman data digital. Biasanya diukur dalam bit per detik atau BPS. Nah, karakteristiknya selanjutnya yaitu bandwidth pada FSK. Jadi, dalam perkiraan, bandwidth FSK diberikan oleh B sama dengan 2 delta F plus RB. Nah, semakin tinggi laju data atau RB,
atau semakin besar jarak frekuensinya atau delta F, semakin besar bandwidth yang diperlukan. Dan karakteristik yang selanjutnya yaitu spektrum frekuensi. Nah, FSK menghasilkan dua puncak dalam domain frekuensi, yaitu pada F0 dan F1. Nah, di sini kita bisa analisis spektrum menggunakan Fourier transform, membantu mengidentifikasi distribusi energi dan gangguan noise yang ada pada sinyal. Nah, ini dia pada slide selanjutnya, yaitu merupakan implementasi praktikum yang saya sudah coba tentang FSK ini. Di sini kita bisa lihat dulu bahwa parameter yang harus ditentukan atau parameter utama yaitu frekuensi sampling atau Fs untuk memastikan resolusi sinyal digital, dan juga frekuensi pembawa atau F0 dan F1 untuk representasi bit 0 dan 1. Dan juga yang terakhir adalah data biner yang ingin dimodulasi. Nah, di sini pada strip kita bisa lihat binernya sudah di-input, dan juga kita bisa lihat grafik yang ditampilkan dalam skrip tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sinyalnya ketika 0 itu akan pada amplitudo 0, dan juga ketika binernya 1, amplitudo akan ke 1. Nah, pada slide selanjutnya yaitu mengenai analisis pada FSK itu sendiri. Nah, di sini ada pengaruh parameter. Jadi, pengaruh parameter itu yang pertama adalah frekuensi pembawa atau FC. Frekuensi lebih tinggi menghasilkan sinyal dengan panjang gelombang lebih pendek yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat, tetapi memerlukan perangkat keras yang lebih canggih. Dan juga yang kedua yaitu jarak frekuensi atau kita bisa sebut delta F. Nah, jika delta F kecil, sulit membedakan bit 0 dan 1, terutama dalam kondisi noise. Nah, jika delta F-nya terlalu besar, bandwidth meningkat sehingga efisiensi spektral menurun. Nah, pada slide selanjutnya yaitu tentang noise pada FSK. FSK lebih toleran terhadap noise dibanding ASK karena noise amplitudo tidak memengaruhi informasi frekuensi. Namun, jika noise frekuensi tinggi atau intervensinya sinyal lain muncul, deteksi bit dapat terganggu. Nah, di sini ada pun kelemahan dari FSK. Nah, pada materi selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dan juga alternatif dari FSK itu sendiri. Di sini kita bahas yang pertama yaitu kelemahan terlebih dahulu. Jadi, kelemahan yang pertama pada FSK yaitu kerumitan implementasi. Jadi, dibutuhkan osilator yang dapat menghasilkan dua frekuensi berbeda yang lebih kompleks dibanding ASK. Dan kelemahan yang kedua yaitu bandwidth yang diperlukan. Membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan metode seperti PSK, terutama jika laju datanya tinggi. Dan juga tentunya di sini kita memiliki alternatif FSK itu sendiri. Yang pertama yaitu menggunakan Gaussian FSK atau GFSK. Menggunakan filter Gaussian untuk memperhalus transisi frekuensi, meningkatkan efisiensi spektral, dan mengurangi interferensi. Dan juga alternatif yang kedua yaitu menggunakan multi frequency shift keying atau MFSK. Menggunakan lebih dari dua frekuensi untuk merepresentasikan data digital, memungkinkan transmisi data yang lebih cepat. Mungkin itu materi terakhir dari video kali ini. Selanjutnya adalah mungkin kesimpulan dari video kali ini, yaitu FSK adalah metode modulasi digital yang andal dan tahan terhadap noise, terutama digunakan dalam aplikasi komunikasi jarak jauh. Nah, kombinasi jarak frekuensi dan laju data memengaruhi efisiensi bandwidth, dan juga dengan teknologi seperti GFSK, FSK dapat dioptimalkan untuk aplikasi modern seperti Bluetooth dan IoT. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau terlalu cepat, atau mungkin ada penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.